Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 24010200T9. Baik, di sini saya akan menjelaskan representasi floating point ke bilangan biner dan sebaliknya. Apa kegunaan representasi floating point? Nah, representasi floating point digunakan untuk mempresentasikan angka yang memiliki pecahan atau desimal di dalam suatu komputer. Angka-angka ini tidak bisa disimpan secara langsung dalam bentuk desimal, sehingga digunakan representasi biner untuk efisiensi dan presisi. Nah, untuk struktur representasi floating point dapat digambarkan dengan format IEEE 754 yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, 1. Tanda atau S menentukan apakah angka tersebut positif atau negatif. Yang kedua yaitu eksponen atau E menentukan pangkat dari 2 yang digunakan untuk mengalihkan mantisa. Kemudian mantisa atau M merupakan angka dasar yang disimpan dalam format normalisasi, biasanya dimulai dengan angka 1. Format IEEE 754. Ada beberapa format dalam IEEE 754, namun yang paling umum digunakan adalah 1. Single precision 32 bit, 1 bit untuk tanda SSS, 8 bit untuk eksponen EEE, 23 bit untuk mantisa MMM. 2. Double precision 64 bit, 1 bit untuk tanda SSS, 11 bit untuk eksponen EEE, 52 bit untuk mantisa MMM. Nah, selanjutnya bagian-bagian format IEEE 754. Tanda S 1 bit yang menunjukkan apakah angka tersebut positif O atau negatif 1. Eksponen atau E menggunakan bias untuk mewakili angka. Pangkat untuk single precision biasanya adalah 127. Untuk double precision biasanya adalah 1023. Eksponen yang disimpan adalah hasil dari eksponen sebenarnya plus bias. Mantisa atau M merupakan bagian angka desimal yang disimpan setelah normalisasi, selalu diwakili sebagai angka. Biner dengan angka pertama selalu 1 yang disembunyikan atau implisit, hanya bagian setelah titik desimal yang disimpan. Nah, contoh representasi. Misalkan kita ingin mempresentasi angka negatif 13,9 dalam format single precision atau 32 bit. Langkah 1 menentukan tanda S karena angka negatif, maka S sama dengan 1. Nah, untuk langkah kedua, konversi bagian bulat dan pecahan ke biner. Kita pecahkan angka tersebut menjadi negatif 13 sama dengan negatif 13 tambah negatif 0,9. Konversi bagian bulat negatif 13 bagian bulat adalah 13, abaikan tanda negatif sementara. Untuk mengkonversi ke biner, 1 bagian angka 13 dengan 2 catat sisa pembagi. Ulangi hingga hasil bagi menjadi 0, seperti 13/2 bagi 6 sisa 1, 6 bagi 2 16/3, 16 bagi 2 3 sisa 0. Nah, begitu seterusnya. Tulis dari bawah 1100. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah normalisasi biner, bilangan biner dari langkah sebelumnya adalah negatif 1101 titik 11100. Yang pertama, pindahkan titik biner geser titik biner sehingga hanya ada 1 digit non 0 di depan titik negatif 1101, seperti yang tertera di bawah. Yang kedua yaitu cetak eksponen karena titik biner digeser 3 kali ke kiri, maka eksponennya adalah E sama 3. Nah, eksponen ini nantinya akan digunakan dalam format IEEE 754. Kemudian pisahkan mantisa setelah normalisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat.
menginterpretasikan mantisa atau M. Mantisa atau M adalah bagian pecahan dalam IEE 754. Angka selalu dinormalisasi sehingga bentuk sebenarnya adalah 5 sehingga bentuk sebenarnya adalah M sama dengan 1.100.000 dan seterusnya. Kemudian konversi ke desimal, pisahkan angka menjadi bagian pecahan bina setelah angka 1, yaitu 1011, 1000 dan seterusnya. Ini artinya 0.1, 0.01, 0.0001 dan 0.0001 dan seterusnya. Hitung nilai setiap posisi pecahan dalam desimal seperti yang tertera di bawah. Nah, setelah semua digit adalah 0, jadi tidak menambah nilai, tambahkan nilai-nilai pecahan seperti berikut: 0,5 tambah 0,125 tambah 0,0625 tambah 0,03125 dengan 0,71875. Kemudian kita gabungkan angka 1 ke pecahan seperti yang tertera di bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk kelebihannya, ini memungkinkan representasi angka desimal dalam bentuk yang dapat dihitung oleh komputer, kemudian dapat menangani rentang angka yang sangat besar dan sangat kecil. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri, kesalahan dalam pembulatan karena keterbatasan bit, tidak semua angka desimal dapat diwakili dengan tepat. Kemudian presisi terbatas, angka yang sangat kecil atau sangat besar mungkin tidak dapat diwakili dengan akurat. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan telah saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.